Bertemu lagi bersama saya di sini di channel YouTube Rumah Suara Torang. Ada pertanyaan ke saya tentang daftar pemilih tetap DPT. Apa itu DPT? DPT dalam pemilu adalah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu terbentuk dari negara menjamin hak memilih bagi setiap warga negara. Nah, bentuk jaminan itu adalah dikeluarkannya data DP4 yang kemudian dari data DP4 itu dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK atau di Papua disebut PPD, Panitia Pemilihan Distrik, untuk melakukan sinkronisasi terhadap DP4. Dari DP4 ini kemudian lahirlah DPS namanya, Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Sementara dengan sinkronisasi kemudian lahirlah DPT Daftar Pemilih Tetap. Daftar Pemilih Tetap ini yang nanti ditempelkan di dinding-dinding TPS sehingga semua warga negara yang memiliki hak pilih di TPS itu dapat melihat namanya di TPS tersebut. Lalu dari DP4 ini kemudian dari daftar DPC dari daftar pemilih tetap ini kemudian nanti KPPS menjadi pedoman untuk mengundang nama-nama orang yang ada di TPS itu sesuai dengan daftar pemilih tetap. Jadi itu adalah bentuk negara menjamin hak pilih warga negara. Nah, di dalam DPT itu kemudian juga ada beberapa hal yang akan dikembangkan sesuai dengan sinkronisasi data yang dilakukan oleh PPK, PPD, dan penetapan lah lewat Komisi Pemilihan Umum. Apa itu? Dan turunannya ada nanti namanya DPTB, Daftar Pemilih Tambahan. Daftar pemilih tambahan itu apa sih? Daftar pemilih tambahan itu dalam sinkronisasi dari DPS, Daftar Pemilih Sementara ke DPT, lalu lahirlah DPTB, Daftar Pemilih Tambahan ini contoh pada DPS, Daftar Pemilih Sementara, nama saya ada di TPSA, tapi kemudian nanti di DPT, karena tugas atau pindah kos-kosan atau pindah kontrakan atau pindah domisili, maka nama saya akan kemudian dirubah dari TPSA ke TPSB. Itu namanya daftar pemilih tambahan dari pemilu yang nanti dicatat oleh KPPS, dicatat oleh PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan dicatat oleh PPK atau PPD, dan ada penetapannya. Nah, penetapan itu semuanya ada di DPT. Nah, setelah DPT ditetapkan ada perubahan, itu akan terlewatkan karena sudah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Jadi yang berwenang untuk menetapkan itu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bukan KPU Provinsi, bukan KPU Nasional. KPU Provinsi akan menetapkan dari semua kabupaten kota menjadi DPT, dan KPU Nasional mengumpulkan dari semua provinsi untuk menetapkan menjadi DPT Nasional. Nah, untuk menjadi DPT atau menjadi DPS daftar pemilih sementara tadi, Komisi Pemilihan Umum akan diberikan data oleh pemerintah. Negara mengintervensi, negara menjamin hak warga negara, maka kemudian melalui kementerian terkait teknis, contoh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dukcapil untuk melakukan pendataan pemilih namanya DP4, daftar penduduk potensial pemilih, jadi calon untuk jadi DPT. Nah, setelah negara mengintervensi melakukan evaluasi, survei, dan lakukan pendataan penduduk yang punya potensi memilih. Potensi memilih itu karena usianya, karena pekerjaannya, karena wilayah tugasnya, dan macam-macam. Nah, kemudian setelah penetapan oleh pemerintah, DP4-nya, dan pemerintah akan menyerahkan kepada KPU dan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan struktur jajarannya yang ada di bawah, akan melahirkan dari DP4 itu akan dipilah-pilah untuk menjadi DPS, Daftar Pemilih Sementara, dan DPT, Daftar Pemilih Tetap. Mungkin itu. Jadi dia bersumber data kependudukan itu, data pemilih itu bersumber dari negara melalui pemerintah yang dibantu oleh instansi teknik. Instansi teknik itu kalau di daerah biasanya di dinas pencatatan sipil, dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Demikian pelajaran kita tentang DPT, Daftar Pemilih Tetap, DP4, Daftar Pemilih Penduduk Potensial, dan DPTB, Daftar Pemilih Tambahan.